Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya Tuhan menyertai kita dengan kasih-Nya di masa pandemi ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari 3Z nomor 2 ayatnya yang pertama. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kalik langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus Anak-Mu, agar kami menjadi miliknya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada harapan yang palsu, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan sebagai epistel pada minggu kita pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Jemaat Tuhan, marilah kita membacanya secara responsoria. Kami mulai dari ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mengutus utusan kepada saya, katakanlah kepada mereka
terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti kupu-kupu di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makanan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu, yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena Engkau dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang hati. Amin.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, petunjuk hidup baru bagi kita pada hari Minggu kali ini diambil dari hukum Tuhan yang kelima beserta artinya. Demikian hukum Tuhan. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah padamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihani mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita bersaksi mengeluarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita jemaat kita satukan doa kita. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami ucap syukur ya Bapa atas kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan pada hari ini melalui kesehatan dan anugerah Tuhan kepada kami satu persatu. Kami Tuhan beribadah secara online pada hari Tuhan. Itu karena berkat Tuhan dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Agar kami boleh beribadah Tuhan secara daring ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu atas anugerah Tuhan yang begitu melimpah kehidupan kami Tuhan, yang tidak terhingga bagi kami satu persatu. Engkau begitu baik, begitu tangguh Tuhan dalam kehidupan kami. Allah Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat orang-orang Tuhan sekitar gereja Tuhan, sekalipun dalam perbedaan iman, kami boleh bersatu, berdampingan satu yang sama yang lain. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat Amang Penatua Siagian yang telah kau panggil Tuhan, Nyonya Siagian Budi Panjaitan. Kiranya Kau Tuhan berikan kekuatan pada keluarga mereka Tuhan,
Berikan penghiburan sejati kepada mereka. Kuatkan mereka Tuhan, agar mereka Tuhan dapat menerima cobaan ini Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu keluarga itu Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan, berkatilah gereja-Mu Tuhan. Apapun atas kami Tuhan, kiranya Tuhan berkatilah. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat negeri Tuhan. Beberapa tahun lalu Tuhan dilanda COVID-19, hingga sampai sekarang Tuhan begitu banyak korban jiwa, begitu banyak Tuhan korban sosial Tuhan. Kiranya kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau Bapa yang berikan kami kekuatan, memberikan kami perlindungan dari COVID-19 Tuhan, agar kami dapat bersukacita memuji muliakan nama Tuhan. Bapa di surga, banyak Tuhan jemaat-Mu yang kena COVID-19, kiranya tangan kasih-Mu yang menyentuh hidup mereka Tuhan, dan sembuhkan mereka Tuhan. Oleh bibir Tuhan, mereka dapat kesembuhan daripada Engkau Bapa. Yang mereka berduka Tuhan, tolong kuatkan mereka Bapa, agar mereka Tuhan semakin kuat dan terlebih kepada iman percaya mereka kepada Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang dititipkan kepada kami, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan, sekalipun ada anak sekolah Tuhan secara online, kiranya berkatilah pelajaran mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak PP Tuhan, kiranya berkatilah mereka satu persatu Tuhan. Berikanlah pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bila ada yang mencari jodoh Tuhan, kiranya Engkau-lah memberikan jodoh untuk para mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan pada gereja-Mu Tuhan. Banyak kategorial di gereja-Mu Tuhan, yaitu PP, sesi lansia, seksi pria, dan sesi perempuan Bapa. Berkatilah mereka satu persatu Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka Bapa, agar mereka Tuhan bersukacita memuji Kau Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu tanpa terkecuali. Berkatilah mereka Tuhan satu persatu. Berikan kekuatan pada mereka Tuhan. Berikan juga kekuatan pada mereka Tuhan, agar mereka Tuhan dapat bersukacita Tuhan dalam kondisi saat seperti ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Kau Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka Tuhan satu persatu. Kiranya lewat ibadah online ini Tuhan, kami boleh berseru kepada Bapa, agar Kau Tuhan selalu menjaga kami Tuhan siang maupun malam Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk PHR, PHJ, dan juga jemaat-Mu Bapa. Kiranya berkatilah mereka Tuhan satu persatu, agar mereka Tuhan dapat menerima sukacita daripada Engkau Bapa di surga. Bapa, begitu banyak Tuhan yang perlu kami ucapkan Tuhan. Kami kaya percaya bahwa Engkau Tuhan mengetahui apa isi hati pikiran kami Tuhan. Bapa di surga, juga Tuhan sebentar kami akan mendengarkan Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh kami jadikan menjadi landasan kehidupan kami dan kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Begitu banyak Tuhan dosa pelanggaran kami, ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak memuji nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Sampai saat ini kami masih diperkenankan untuk tetap memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekalipun dalam keadaan dan kondisi kami harus melaksanakan ibadah secara online ya Tuhan.
memuji Engkau ya Tuhan. Ini semua karena anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Saatnya kami ingin mendiamkan hati, pikiran, dan perasaan kami ya Tuhan, yang hanya ditujukan kepada Engkau, sehingga firman yang nanti akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan serta melakukan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, akan membuahkan hasil di dalam setiap langkah kehidupan kami dan kami menapaki hari-hari kami. Oleh karena itu kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami pribadi lepas pribadi. Bapa, ampuni kami atas dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang saat ini kita beribadah secara online dan di rumah kita masing-masing, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tujukanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terutama melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, negara kita mempunyai landasan ideologi yaitu Pancasila, dan juga yang mempersatukan kita di dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang adalah asas yang dianut oleh bangsa kita sebagai upaya untuk mempersatukan keragaman budaya dan juga agama yang ada di negeri yang kita cintai ini. Jika negara kita disatukan oleh satu asas, apakah yang mempersatukan kita sebagai orang-orang Kristen yang jumlahnya miliaran dengan berbagai macam latar belakang etnis, budaya, dan karakter yang berbeda-beda? Melalui pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, kita mendapatkan jawaban menarik bahwa orang Kristen dipersatukan oleh panggilan Allah yang dialaskan pada satu tubuh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan satu Bapa. Semua faktor internal dalam kehidupan orang-orang Kristen mengimplikasikan bahwa manusia yang punya hakikat kemanusiaannya yang lama, yang telah rusak oleh dosa, kini berada di dalam pendamaian dan penyatuan di dalam Kristus. Ini jelas bahwa seharusnya tidak ada perpecahan di dalam gereja, karena itu bertentangan dengan panggilan Allah. Allah memanggil kita untuk menjadi satu, dan kesatuan itu harus dinyatakan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Namun dalam kenyataan sulit sekali mencegah terjadinya perpecahan di dalam gereja. Sebenarnya pemicu perpecahan tersebut adalah ketidakseriusan kita memahami arti panggilan Allah. Berbagai perbedaan karakter dan kepentingan dalam jemaat tidak dilihat sebagai kekayaan umat yang mempersatukan, tetapi dilihat sebagai kekayaan pribadi yang mengancam. Rasul Paulus mengingatkan dan menghimbau supaya setiap orang Kristen memiliki kehidupan yang berpadanan dengan panggilannya. Artinya orang Kristen harus menerapkan sikap rendah hati, lemah lembut, sabar, serta menunjukkan kasihnya terhadap sesama dalam menjalankan kehidupannya, baik di tengah-tengah persekutuan gereja maupun di tengah-tengah masyarakat.
Bisa dibayangkan betapa indahnya kehidupan seperti ini bila terjadi di dalam gereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Allah yang terdiri dari semua etnis dipanggil untuk mendemonstrasikan kesatuan yang ada padanya kepada dunia. Agar kesatuan ini menjadi nyata bagi dunia, maka pertama sekali orang Kristen perlu mewujud nyatakan moralitas kesatuan di dalam roh. Ada 5 bentuk moralitas kesatuan, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, dan saling membantu. Kesatuan umat Allah tidak akan terwujud tanpa moralitas kesatuan di dalamnya. Benar bahwa kesatuan jemaat harus diupayakan, namun umat Allah menjadi satu bukan karena hasil usaha jemaat. Kesatuan umat Allah bersumber dari Allah yang satu. Artinya kesatuan itu sudah ada dan jemaat mengekspresikannya melalui moralitas kesatuan. Kesatuan umat Allah sudah ada karena hanya ada satu roh. Di dalam Efesus 4 ayat 4 dikatakan, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Umat Allah sudah menjadi satu karena memiliki dan didiami oleh roh yang sama. Umat Allah sudah menyatu karena memiliki satu pengharapan, satu iman, dan satu baptisan yang bersumber dari satu Tuhan. Tuhan Yesus yang kita percayai adalah dasar baptisan juga merupakan pengharapan kita. Umat Allah menjadi satu karena diciptakan oleh Allah yang esa. Kesatuan umat sudah ada, dan orang Kristen diperintahkan oleh Rasul Paulus untuk memelihara kesatuan. Efesus 4 ayat 3 mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan umat yang sudah tidak ada artinya jika tidak terlihat jelas di dalam sejarah. Semua orang Kristen yang menjadi umat Allah harus mendemonstrasikan kesatuannya sebagai umat Allah. Bagaimana dengan kita saat ini? Atau bagaimana menurut Anda? Apakah hambatan utama dalam mengekspresikan kesatuan jemaat di dalam satu? Mengapa orang Kristen sulit sekali bersatu? Apakah upaya konkret yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kesatuan umat atau jemaat di dalam sebuah kesatuan roh? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ingin mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan supaya kita berusaha memelihara kesatuan roh. Kehidupan kita di dunia ini tidak gampang, tidak mudah, karena banyak roh-roh di luar roh Allah yang selalu berupaya untuk membuat kita jatuh di dalam dosa, selalu berupaya untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Dengan segala upaya tipu daya, segala rayuan-rayuan yang bisa membuat diri kita terlena, dan pada akhirnya kita tidak lagi bersatu di dalam kesatuan roh. Gereja yang harusnya menjadi garam dan terang, gereja yang harusnya menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, terpecah belah oleh berbagai macam kepentingan, terpecah belah karena berbagai macam denominasi, aliran kepercayaan di dalam gereja yang menyatakan bahwa gerejanya yang lebih benar, gerejanya adalah gereja Kristus, gereja Tuhan, dan di luar dari gerejanya itu bukan bagian dari Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali aturan-aturan yang dibuat oleh gereja yang tidak mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus, yang tidak mempersekutukan kita sebagai bagian dari satu roh, karena sudah banyak kepentingan-kepentingan yang hadir di dalam setiap aturan dan peraturan yang kita buat. Doktrin-doktrin gereja bukan mempersatukan tetapi memecah belah kita. Tetapi firman Tuhan pada kita saat ini mengingatkan kita supaya kita harus berusaha memelihara kesatuan roh untuk bisa melawan segala persoalan
persoalan-persoalan kehidupan kita, kita harus bersatu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak lagi melihat denominasi gereja A, B, C, dan D, tetapi melihat bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan. Kesatuan roh yang mempersekutukan kita, mempersatukan kita. Kita boleh berbeda, tetapi bukan berarti kita bermusuhan. Kita berbeda, artinya kita mempunyai kekuatan untuk bisa saling bersama-sama keluar dari segala situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana kita bisa memelihara kesatuan roh di dalam diri kita? Atau bagaimana kita bisa bersatu? Di dalam ayatnya yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Artinya kesatuan oleh dan di dalam roh Allah sudah ada di tengah umat percaya atau gereja. Sebagaimana dijelaskan dalam Efesus pasal 2 ayat 17-19. Datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Atau seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diminum dari satu roh. Arti dari ayat-ayat ini adalah setiap kita orang percaya telah menerima Roh Kudus yang sama, dibaptis oleh satu Roh Kudus, menjadi satu tubuh orang-orang percaya, yaitu gereja. Ketika kita menjadi seorang Kristen, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dan kita dilahirkan di dalam keluarga Allah. Konsekuensi dari hal ini adalah kita yang percaya kepada Kristus merupakan sebuah keluarga Allah, meski berbeda keluarga, latar belakang, denominasi gereja. Namun siapapun yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah saudara dan saudara kita. Dan seperti diketahui dari doa Yesus, tujuan kesatuan orang-orang percaya ini adalah yang pertama, agar dunia tahu bahwa Yesus diutus dan dikasihi Bapa, serta Bapa pun mengasihi umatnya seperti Ia mengasihi Yesus. Yang kedua, agar umat percaya dapat memandang kemuliaan Kristus, serta agar kasih yang Bapa miliki bagi Yesus dimiliki juga oleh umat percaya. Oleh karena itu, kita dipersatukan Kristus supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang mencipta, menyelamatkan dan berkuasa atas dunia, serta agar kita pun dapat semakin melihat kemuliaan Kristus. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana dunia dapat melihat kemuliaan dan Injilnya, dan saudara-saudara kita dapat makin melihat kemuliaan Kristus jika kita sebagai tubuh Kristus, sesama anggota gereja, denominasi, saudara-saudara seiman, saling tidak peduli, tidak mendoakan, tidak mendukung, tidak menegur, dan tidak meneguhkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana usaha kita untuk memelihara kesatuan roh. Kesatuan yang dari sananya adalah salah satu karya dan peran penting dari Roh Kudus. Hari Pentakosta orang banyak dari beragam bangsa dan bahasa kemudian menjadi percaya, bertobat dan bersatu. Meskipun kesatuan ini adalah karya Roh Kudus, namun Roh Kudus berkarya di dalam hati orang-orang percaya, yakni memimpin setiap individu yang percaya. Oleh karena itu Roh Kudus memimpin, tetapi kita juga harus bersedia untuk dipimpin dan melakukan bagian kita, yakni memelihara damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, ayat 3 mengatakan, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Damai sejahtera atau shalom berarti keutuhan, kesempurnaan, kemakmuran, keselamatan yang utuh. Harus kita garis bawahi, damai sejahtera bukan hanya soal-soal rohani saja, tetapi juga menyangkut soal-soal materi.
Hal ini sama seperti kesatuan roh, bukan hanya kesatuan yang tak tampak, yakni kita berbagi karya roh yang sama yang bekerja dalam diri orang percaya lainnya, namun juga kesatuan yang tampak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera atau shalom Allah yang tampak haruslah menjadi salah satu tugas aktif kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai gereja. Di dalam ayatnya yang pertama, Paulus mengatakan, hiduplah berpadanan dengan panggilan atau anugerah keselamatan. Artinya kita memiliki berkat atau karunia dari Allah. Dan seperti kutipan dalam sebuah film Spider-Man, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang lebih besar. Maka kita pun memiliki tanggung jawab kepada saudara-saudara kita seiman. Dalam perikop ini Paulus menjelaskan sejumlah tanggung jawab, yaitu memelihara damai sejahtera yang tampak itu, yakni dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Apakah gereja dan anggota-anggota gereja kita sudah memiliki kerendahan hati untuk menerima saudara-saudari seiman atau keberadaan denominasi yang lain? Sudahkah kerendahan hati kita membuka ruang bagi gagasan dan program-program yang selama ini di luar kebiasaan pelayanan kita? Sudahkah kita lemah lembut dalam menyikapi saudara-saudari seiman kita yang karakternya belum sedewasa kita? Cukup sabarkah kita untuk menghadapi dan menuntun saudara-saudari kita yang selama ini kurang kita perhatikan? Dan sudahkah kita saling membantu, mendoakan, mendukung, dan meneguhkan di dalam jemaat, baik jemaat lokal, antar jemaat, bahkan antar denominasi gereja? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera yang tampak bukanlah usaha memenuhi tugas panggilan secara legalis atau formalitas belaka. Kita masih sering fokus pada diri, keluarga sendiri, maupun gereja sendiri, dan belum kepada keluarga lain atau gereja yang lain. Padahal sebenarnya memelihara ikatan damai sejahtera antar saudara seiman atau segereja berarti juga memelihara kesatuan roh yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita mulai mengubah paradigma kita tentang bergereja. Gereja bukan hanya soal agar saya, keluarga saya, dan gereja saya saja yang selamat dan sejahtera. Namun gereja juga adalah tentang perjalanan bersama dengan saudara-saudari seiman yang lain untuk memenuhi panggilan Allah. Kerajaan Kristus bukan hanya kita saja. Adalah sebuah kesombongan, kebodohan, dan kelalaian pada panggilan Allah jika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, gereja kita sendiri. Kiranya kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang memanggil kita untuk memelihara damai sejahtera bagi saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama mendoakan bukan hanya gereja kita, bukan hanya jemaat kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya diri kita, tetapi kita belajar untuk mendoakan semua orang. Situasi dunia saat ini yang sedang terjadi di pandemi virus 19 harusnya membuat kita, baik gereja kita maupun antar denominasi, bersatu, menyatukan kesatuan roh kita untuk mendoakan bukan hanya gereja kita tetapi juga gereja yang lain. Kita mendoakan bangsa kita juga mendoakan bangsa-bangsa yang lain, dan kita juga mendoakan sesama kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Harus ada kesatuan roh di dalam diri kita kalau kita ingin keluar dari segala situasi yang sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Tidak ada gereja yang lebih baik dari gereja yang lain, karena semua adalah milik Tuhan. Kesatuan roh itu yang harus kita pelihara supaya kita tidak digerogoti oleh roh-roh yang lain yang ingin merusak hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama jemaat kita, maupun hubungan kita dengan antar denominasi gereja.
Mari satukan hati kita, satukan visi kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, seperti yang tertulis di dalam ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah-Mu, karena kami pada saat ini boleh mendengarkan kebenaran firman yang mengingatkan kami bahwa kami bagian dari kesatuan roh, dan roh yang berasal daripada Tuhan, roh yang menyatukan kami sebagai sesama anggota jemaat maupun bagian dari saudara-saudara seiman kami yang antar denominasi gereja ya Tuhan. Kami yakin kesatuan roh yang menyatukan kami tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami tidak mampu untuk dapat berdampingan dengan saudara-saudari seiman kami yang berbeda antar denominasi kami Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya hanya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, maka kami dapat memelihara kesatuan roh. Di dalam Tuhan, kami yakin mampu untuk melakukan semuanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan dihantarkan oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Esra pasal 8 ayatnya yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyang. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita membawakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di tengah jemaat-Mu di KPI ini ya Tuhan. Jadikan hidup kami persembahan yang berkenan kepada-Mu, dan pakai hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini.
kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Buka hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah mendengarkan kebenaran firman. Lakukanlah firman Tuhan itu dalam kehidupanmu dari hari lepas hari, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.